Ya, tuh, dua, tiga. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Basri. Kami dari kelompok satu analisis isi kuantitatif ingin mempresentasikan analisis kami yang berjudul pengemasan pemberitaan kekerasan seksual pada media arus utama dan media perempuan, yaitu di tiga media, yaitu Kompas, Magdalene, Konde pada periode Maret 2025 sampai 2026. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Zaki Kamil, Latifah Nela Putri yang kebetulan sedang berhalangan, Cecilia Natasha, dan Nabila Filzan. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang terus meningkat di Indonesia. Media online menjadi sumber utama informasi masyarakat terkait kasus kekerasan seksual tersebut. Cara media mengemas berita mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dan pelaku. Ternyata ada permasalahan dalam pemberitaan. Permasalahan dalam pemberitaan kekerasan seksual yaitu sensasionalisme, pelanggaran privasi korban, dan berita tidak terverifikasi. Dan objek penelitian yang kami teliti yaitu kompas.com sebagai media arus utama, Magdalene sebagai media feminis, dan konde.co sebagai media perempuan progresif. Tujuan penelitian kami itu mendeskripsikan dan membandingkan pemberitaan kekerasan seksual pada ketiga media tersebut. Next. Selanjutnya ada teori dan konsep. Media massa membentuk persepsi publik terhadap isu sosial. Pemberitaan kekerasan seksual harus memperhatikan etika dan perlindungan korban, seperti sensasionalisme yang terdiri dari judul yang provokatif, detail kejadian berlebihan, dan penekanan aspek emosional. Selanjutnya ada pelanggaran privasi, pengungkapan identitas korban, detail pribadi korban, dan pengungkapan lokasi korban. Selanjutnya ada berita tidak terverifikasi, kayak seperti klaim tanpa sumber jelas, informasi sepihak, dan tidak ada konfirmasi pihak terkait. Selanjutnya ada variabel tambahan seperti jenis berita, narasumber, dan ton pemberitaan. Next. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Ini adalah gambaran kerangka berpikir dari analisis kita. Seperti fenomena pemberitaan kekerasan seksual di media online Indonesia, kita mengambil tiga media, yaitu Kompas.com sebagai media mainstream nasional, Magdalene seperti perspektif gender, dan Konde media feminis. Metode kami menggunakan analisis isi kuantitatif, pengukuran frekuensi kemunculan indikator per kategori. Terus ada jenis-jenis beritanya seperti sensasionalisme, judul provokatif dan detail grafis berlebihan, pelanggaran privasi, berita tidak terverifikasi, jenis berita, narasumber dalam pemberitaan, ton dalam pemberitaan, dan komparasi antar media seperti frekuensi tiap variabel pada ketiga media dibandingkan secara statistik. Dan terakhir ada temuan penelitian, gambaran kualitas pemberitaan kekerasan seksual di media online periode 2025 sampai 2026. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigmanya positivisme, metodenya analisis isi kuantitatif, populasinya seluruh berita kekerasan seksual pada kompas.com, magdalene.co, dan konde.co. Periodenya dari Maret 2025 sampai Maret 2026. Sampel beritanya ada 100, teknik sampling itu total sampling, teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis data statistik deskriptif, uji reliabilitasnya formula Hosti, nilai reliabilitas itu kurang lebih 0,70. Lalu hasil penelitian lagi, ini tuh gambar objek penelitian kompas.com, yaitu media arus utama nasional karena jangkauan audiensnya luas, magdalene.co media feminis digital karena fokusnya pada isu gender dan perempuan, dan yang terakhir konde.co media perempuan progresif karena fokusnya pada isu perempuan dan kelompok marginal. Lalu di sini ada temuan umum, terdapat perbedaan pola pemberitaan antar media, perbedaan dipengaruhi oleh orientasi editorial masing-masing media. Lalu selanjutnya ada analisis penelitian. Nah, yang pertama tuh ada sensasionalisme, diukur itu melalui judul provokatif, detail grafis berlebihan, penekanan emosi. Lalu ada media perempuan cenderung lebih berhati-hati dalam penyajian berita. Media arus utama berpotensi lebih menonjolkan aspek aktualitas dan daya tarik berita. Lalu ada pelanggaran privasi, itu tuh diukur melalui pengungkapan identitas korban, detail pribadi korban, lokasi korban. Dan yang terakhir ada perlindungan identitas korban menjadi indikator penting kualitas pemberitaan. Oke, berikutnya ada juga analisis penelitian. Jadi, yang pertama ada berita yang tidak terverifikasi. Nah, bagaimana cara kami mengukurnya? Diukur melalui yang pertama, klaim tanpa sumber yang jelas.
Kemudian yang kedua, dari informasi yang sifatnya hanya sepihak. Dan ketiga, tidak adanya konfirmasi mengenai pihak terkait. Nah, verifikasi informasi menjadi unsur penting dalam pemberitaan kekerasan seksual. Dan juga ada variabel pendukungnya, yaitu jenis berita yang berisikan tentang berita hard news, berita future, dan juga berita interpretative news. Kemudian ada juga variabel pendukung lainnya adalah narasumber yang berisikan tentang korban, dan juga ada aparat penegak hukum, dan juga ada para ahli atau para pakar, kemudian terakhir ada masyarakat. Dan ada juga tone pemberitaan yang berisikan tentang positif terhadap korban dan juga negatif terhadap korban. Boleh di next. Dan selanjutnya dari kelompok kami ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan pengemasan pemberitaan kekerasan seksual antara media kompas.com dan media magdalene.co dan juga media konde.co. Nah, perbedaannya terlihat pada yang pertama, tingkat sensasionalisme, yang kedua, perlindungan privasi korban, dan yang ketiga, tingkat verifikasi informasi. Dan kemudian, orientasi editorial mempengaruhi cara media memberitakan kasus kekerasan seksual. Nah, saran dari kami adalah media-media ini perlu menerapkan jurnalisme sensitif gender. Kemudian, media harus melindungi privasi korban dan proses verifikasi informasi perlu diperkuat oleh medianya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari kami adalah penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode dan objek yang lebih luas. Oke, sekian Basri dari kami. Saya Muhammad Zahid Kamil, rekan saya Cecilia Natasha, dan juga Nabila Eka Filzan. Dan mohon maaf untuk Latifah Nala Putri karena beliau sedang berhalangan dan maka dari itu dia tidak bisa mengikuti Zoom meeting malam ini. Terima kasih Mbak Sri atas 1 semesternya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.